Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, bagi yang belum kenal saya kenalkan diri. Nama saya Samanera Terasiri. Ya, mungkin ada yang udah kenal, ada yang baru pertama kali lihat. Begitu. Ya, kita berkumpul pada pagi hari ini ya di Bakom untuk mendengarkan sedikit uraian Dhamma ya supaya meditasi kita akan lebih semangat lagi. Ya, benar ya. Semoga dengan setelah pembabaran Dhamma ini ya saya harap Bapak-bapak, Ibu-ibu ya menjadi lebih semangat lagi, ya menjadi memiliki keyakinan, ya ketekunan, kegigihan untuk berjuang dalam meditasi. Karena sesungguhnya meditasi penuh perjuangan. Benar nggak? Kalau seseorang datang ke tempat meditasi, tempat retret, lalu beranggapan bahwa saya ingin mencari ketenangan, saya ingin mencari kebahagiaan, yang ada malah dia hanya kecewa sendiri. Benar nggak? Nah, tentu mungkin ada beberapa dari bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin awalnya datang berpikiran seperti itu ya. Saya datang kayaknya bakal tenang. Oh, ternyata banyak masalah. Gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah berapa hari meditasi? Responnya gimana? Baik, buruk, stres, atau gimana? Oke-oke aja. Baiklah. Ya. Sebenarnya saya sudah sering ketika membahas meditasi, sebenarnya kita nggak jauh-jauh aja sih. Pembahasannya kurang lebih itu aja. Ya, bahkan dulu Bante Gunasiri pernah menasehati saya begitu. Seandainya seseorang nggak banyak tanya ya, seandainya seseorang setia dengan halaman pertama dari buku panduan meditasi aktif jasmani, seandainya aja dia praktekkan itu terus-menerus, dia akan capai. Dia akan capai kesucian maksudnya. Akan menemukan nibbana. Iya, hanya buku halaman pertama aja. Kaya nupasana, wedana nupasana, cita nupasana, dhamma nupasana. Apabila seseorang setia dengan 4 landasan ini, landasan perhatian ini, dia nggak akan ada keraguan lagi. Dia praktek terus saja, ntar akan nyampe. Begitu. Masalahnya kadang kita, ya namanya seorang putu jana ya, masih belum mencapai tingkat kesucian minimum sotapana, tentunya keraguan-raguan itu masih muncul. Ya, wicikica namanya, keraguan-raguan. Sehingga perlulah adanya sesi tanya jawab, sesi ceramah, sesi interview dan segala macam. Tujuannya apa? Supaya memperkuat keyakinan kita. Karena memang dalam meditasi ya tidak semua baik-baik aja ya. Kadang banyak masalah ya, tergantung karma masing-masing. Ya, ini langkah pertama apabila kita mau maju dalam meditasi. Langkah pertama yang kita harus miliki itu pandangan benar. Kama sakata sama diti. Pandangan benar mengenai adanya hukum kama yang bekerja, adanya kama yang kita miliki, adanya kama yang kita bawa dari kehidupan-kehidupan lampau. Ya, kita perlu yakini itu. Nomor 1 dulu. Kalau kita belum bisa menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu didasarkan oleh kama kita masing-masing, tentunya kita nggak terima ketika kita meditasi. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Kenapa muncul sakit? Kenapa banyak pikiran? Saya maunya tenang-tenang aja. Saya maunya bahagia aja. Di rumah udah mumet. Saya datang ke Bakom tambah mumet jadinya. Bukannya tambah tenang malah tambah mumet begitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kita masih belum yakin 100% mengenai hukum kama. Tapi itu hal yang wajar. Ya, kan saya sudah katakan sebelumnya, keraguan-raguan itu baru hancur ketika kita mencapai tingkat kesucian sotapana. Ya, jadi bahkan seseorang yang sudah bermeditasi selama bertahun-tahun, sudah dikatakan yogi senior gitu, atau kesadarannya sudah cukup tinggi, lebih maju daripada orang-orang pada umumnya begitu. Selama dia belum mencapai tingkat kesucian sotapana, keraguan-raguan itu masih akan muncul. Begitu ya. Jadi disinilah kita mendengarkan Dhamma ya, dengan tujuan supaya bisa memperkuat lagi keyakinan kita. Dengan tujuan, dengan harapan bahwa keraguan-raguan yang muncul bisa segera diatasi. Karena keraguan-raguan ini kalau nggak diatasi ya, kalau dia berkembang dan udah terlalu kuat, sudah menjadi kokoh, bahkan Sang Buddha mengatakan itu tidak ada obatnya. Ya, keraguan-raguan yang terlalu kuat, yang tidak diatasi, itu nggak ada obatnya. Di antara semua masalah, keraguan-raguan yang paling parah. Kenapa? Kalau orang udah keraguan-raguannya sangat kuat,
siapapun yang ingin menasehati, jawaban apapun dia nggak akan terima. Benar nggak? Dia udah ragu-ragu, benar nggak ya, benar nggak ya, benar nggak ya. Ujung-ujungnya dia nggak akan milih salah satu jawaban pun, nggak ambil salah satu jalan. Ujung-ujungnya dia gulung tikar. Nah, dia meninggal dengan penasaran. Nah, jadi bahaya sekali keraguan-raguan ini. Harus cepat-cepat ditangani. Ya. Jadi nanti mungkin saya ada sesi 1 jam lah ya, mungkin 15 menit atau setengah jam. Bagi ada yang ingin bertanya, silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Oke, tapi saya selalu awali ketika mau mengabarkan mengenai meditasi, saya selalu awali dulu. Apa tujuan dari meditasi? Saya bertanya kepada semua yang datang di sini. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, apa tujuan dari meditasi? Kenapa sampai mau datang ke sini? Volunteer yang mau jawab. Dapat sepeda? Enggak. Enggak ya. Ada apa, Fernando? Nah, itu mah jawaban hafalan itu. Itu kan udah dikasih tahu baru jawabnya begitu. Maksud saya ketika pertama kali datang mendengar meditasi, apa yang muncul di pikiran? Oh, keren. Oh, apa petapa? Oh, sakti atau apa atau gimana gitu. Apa yang muncul di pikiran? Menyadari diri sendiri, mengenali diri sendiri lebih cocok di saya. Mengenali diri sendiri. Ada yang lain? Mencari kebijaksanaan. Berarti nggak bijaksana ya, jadi cari kebijaksanaan. Begitu ya, benar. Ada yang lain nggak? Ada yang lain? Kenapa kita meditasi? Oh ya, kenapa harus dikikis kilesannya? Oh. Lalu kalau ada banyak kekotoran batin, emangnya kenapa? Kata Buddha itu. Buddha, oh Buddha. Karena Buddha mengatakan kilesa harus dikikis, jadi kita ikutin aja gitu. Ya, benar. Ya, jadi sebenarnya pertama-tama kita harus kembali lagi, lebih jauh lagi kita mundur. Sebenarnya apa sih inti sari dari ajaran Buddha? Ah, ini. Apa kira-kira? Inti sari dari ajaran Buddha apa? Pembebasan. Ya, ada yang lain? Melenyapkan dukkha. Oke. Ada yang lain? Vipassana, inti sari dari ajaran Buddha. Ya, sebenarnya jawaban ini semua masih masuk. Tapi secara lebih spesifiknya, lebih lengkapnya, inti sari dari ajaran Buddha adalah satu jalan mulia berunsur 8. Setuju atau tidak? Satu jalan mulia berunsur 8. Ya, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, kan satu jalan mulia berunsur 8. Melenyapkan dukkha dengan cara apa? Satu jalan mulia berunsur 8. Vipassana pun termasuk di satu jalan mulia berunsur 8. Ya, jadi lebih lengkapnya secara keseluruhan di Buddha di masa lampau, para Buddha di masa datang, Buddha yang ada di saat ini, semua mengajarkan hal yang sama. Satu jalan mulia berunsur 8. Gak ada yang lain. Inilah ajaran semua Buddha, semua para Buddha. Ya, ajarannya sama. Melenyapkan dukkha dari meditasi vipassana. Ya, meditasi vipassana diawali dengan sila dulu. Ya, sila, samadhi, dan panya, gitu kan? Melenyapkan dukkha sebenarnya lewat panya sih. Ya, tapi panya ini matang dengan sendirinya kalau kita rajin bermeditasi. Tidak ada usaha khusus untuk mematangkan panya. Dia akan matang sendiri. Dia adalah hasil dari perjuangan kita. Dengan mempraktekkan sila dan samadhi, hasilnya yang kita dapatkan panya. Ya, jadi nggak ada ya kita retret kebijaksanaan, nggak ada ya. Adanya retret meditasi ya. Retret kebijaksanaan nggak ada kan. Saya ceramah aja terus. Oh ya, mikir tambah bijaksana, nggak ada ya. Ya, jadi panya adalah hasil dari perjuangan kita. Nah, jadi adanya retret meditasi, mempraktekkan sila, mempraktekkan samadhi. Itu yang kita dapatkan. Ya, jadi kita harus juga merenungkan bahwa Buddha Gotama, ya mungkin Anda sudah sering dengar juga, tapi saya sedikit mengulang. Sebelum mencapai kebuddhaan, beliau harus memupuk paraminya selama 4 asangkaya 100.000 kalpa. Itu jangka waktu yang lama sekali. Itu nggak kehitung berapa tahunnya. Kalkulator itu penuh nolnya kebanyakan. Ya, entah berapa juta miliar kelahiran yang beliau tempuh dengan hanya satu tujuan. Saya tidak hanya ingin menyeberang sendiri, tapi ingin menyeberangkan makhluk lain juga.
begitu. Yang pertanyaan yang harus kita tanya adalah, ketika petapa Sumedha bertekad di hadapan Buddha di Pangkara, kita udah ada atau belum? Udah ada atau belum? Udah ada ya? Atau belum? Nggak tahu. Sudah ada, Ibu. Sudah ada. Semenjak petapa Sumedha bertekad di hadapan Buddha di Pangkara, kita sebenarnya udah ada di alam samsara. Ya, kita udah ada sebenarnya. Tapi entah kemana kita. Ya entah di alam mana ya sebenarnya. Apa di manusia, apa di alam apa ya, atau di alam dewa, entah kemana kita. Seandainya kita terlahir sebagai manusia, belum tentu kita semangat mendengarkan dhamma. Ayo dengerin dhamma yuk, entarlah, males lah. Ada nggak yang begitu? Ada. Kemungkinan besar kita pun seperti itu di kehidupan lampau. Kenapa? Saya tadi sudah jawab. Ajaran Buddha di masa lampau, di saat ini, masa depan, sama. Satu jalan mulia berusul 8. Tujuannya melenyapkan duka, akhir dari penderitaan, akhir dari kelahiran. Kenapa kita masih ada di sini? Coba Anda tanya sendiri. Kenapa kita masih terlahir lagi? Coba Anda tanya. Artinya ada sesuatu yang kita belum selesaikan. Ada PR yang nggak diselesaikan, ada tugas yang masih harus dikerjakan lagi. Benar nggak? Artinya kita sebenarnya terlalu banyak menunda, terlalu banyak lalai. Ketika diajak meditasi, ketika ketemu ajaran Buddha, ketemu biku-biku di masa lampau, diajak meditasi, nggak pernah sampai tuntas PR-nya. Ya, tentu pasti kita sudah pernah meditasi. Pak Buddha, kita sudah pernah melatih sila, samadhi, dan panya di kehidupan lampau. Masalahnya adalah belum tuntas. Sehingga ketika lahir lagi, kadang kita kurang beruntung, tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kita. Benar ya? Mungkin seperti manusia sekarang kita bertemu dhamma. Setelah meninggal lahir lagi, kan belum tentu kita ketemu dhamma lagi. Benar nggak? Ada yang bisa jamin kehidupan selanjutnya ntar ketemu bakom lagi? Belum tentu, ya kan? Belum tentu. Nah, kemungkinan besar sebenarnya enggak. Ya, bukannya kita mau pesimis, tapi memang demikian sulitnya untuk mendengarkan dhamma. Sulit sekali. Ya. Jadi ada tugas yang belum kita kelarkan. Ya, apa itu tugasnya? Mengikis segala kekotoran batin kita. Kenapa harus dikikis kekotoran batinnya? Apa hanya karena Buddha mengatakan harus dikikis, lalu kita ikut-ikut aja? Nah, menurut bapak-bapak, ibu-ibu gimana? Kenapa kita harus kikis kekotoran batin? Ada yang mau volunteer jawab? Kenapa harus kikis kekotoran batin? Ya. Kenapa harus capai nibbana? Kok Akyang udah nggak mau lahir lagi? Nggak bisa jalan-jalan lagi loh. Nggak bisa makan enak, nggak bisa ketemu teman-teman, gimana? Ikut Buddha ini sebenarnya mengikuti Buddha benar, tapi harus didasari oleh keyakinan, bukan kepercayaan. Ya, jadi kita harus bahas ini. Kepercayaan dan keyakinan itu dua hal yang berbeda sekali. Dia berbeda sekali. Kepercayaan itu artinya saya memberitahu Anda nggak boleh tanya-tanya, pokoknya harus ikut. Ya, kalau saya bilang mic ini, kalau saya ucap mantra komat kamit, ntar mic ini bisa terbang. Kalau saya membentak Anda, nggak boleh tanya-tanya. Itu ada kepercayaan. Anda turun-temurun dari Anda punya anak, punya keluarga, punya cucu. Itu kalau mic didoain ya, bisa terbang loh gitu. Padahal kita nggak bisa lihat, kita nggak pernah buktikan. Tapi kita kalau udah terima, kita telan bulat-bulat. Itu kepercayaan namanya. Tapi kalau didasari oleh keyakinan, artinya sudah pernah dibuktikan. Kalau saya katakan mic ini saya lempar, mic ini akan jatuh. Anda percaya atau yakin? Yakin. Kenapa yakin? Karena sebelumnya sudah pernah dibuktikan. Sebelumnya Anda sudah pernah menjatuhkan barang, Anda tahu hukum gravitasi akan membuat barang jatuh ke bawah. Disitulah berbedaannya kepercayaan dan keyakinan. Kita menjadi umat Buddha harus didasari oleh keyakinan, bukan kepercayaan. Yang disebut ehipasiko, datang dan buktikan, itu adalah undangan untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Sehingga kita tidak hanya menelan kata-kata Buddha secara bulat-bulat, tapi benar-benar kita yakini, benar-benar kita lihat betapa bahayanya kilesa, apa manfaatnya bermeditasi, apa sih yang disebut nibbana itu, yang dikatakan kebahagiaan tertinggi itu, nibbanang paranang sukha.
Buddha mengatakan itu. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nah, tapi kalau kita belum capai nibbana, gimana kita bisa tahu? Kita nggak akan tahu. Modal kepercayaan aja. Begitu. Ya, tapi kalau kita udah praktekkan, kita benar-benar memahami, nah disitulah baru disebutnya samasada, keyakinan yang benar, keyakinan, bukan kepercayaan, beda ya. Ya, jadi memang untuk tahap awal para yogi untuk berlatih, kita memang harus percaya dulu, memang harus percaya dulu. Ya, ketika Sang Buddha mengatakan di dalam sutta atau Anda mendengarkan para anggota sangga membabarkan dhamma, ya pertama-tama kita dengar dulu, oh iya kayaknya benar ini, ya. Tapi jangan berhenti di situ, ya. Kita nggak boleh berhenti hanya ditelan bulat-bulat, tapi kita harus lanjut buktikan, benar nggak? Praktekkan, buktikan, benar nggak? Kalau benar, lanjutin. Kalau nggak benar, harus ditinggalkan. Begitu. Itulah sesungguhnya ajaran Buddha. Ya, harus didasari oleh pembuktian. Jadi ketika Buddha mengatakan ajaran saya adalah satu jalan mulia berunsur 8, lenyapkan dukkha, vipassana, ya, capai nibbana. Itu kita harus buktikan. Kita harus menggunakan kebijaksanaan kita sendiri. Ya, makanya saya dulu sering bukan menyindir sih, ya, lebih menegur ya. Ketika seseorang terlalu fanatik ya, terlalu mempercayai secara buta-buta mengenai sutta itu. Ya, bukannya gimana, maksud saya, ketika kita terlalu banyak belajar sutta, itu adalah hal yang bagus memang, menambah wawasan kita. Tetapi kalau kita berhenti di situ saja, sebenarnya apa yang kita baca di sutta, sebenarnya itu kan adalah kebijaksanaan dari Buddha, benar atau tidak? 84.000 sutta yang tercatat di dalam Tripitaka, itu semua adalah hasil dari sila dan samadhi beliau, betul atau tidak? Kebijaksanaan Buddha. Jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Itu kebijaksanaan Buddha. Ketika kita mendengarkan itu tidak membuat kita otomatis bijaksana. Kita mengetahui itu, ya benar kita ketahui. Tapi tidak secara otomatis dalam kehidupan sehari-hari kita langsung bisa mempraktekkan itu, benar nggak? Kita udah tahu nih, oh iya kata Buddha jangan berbuat jahat, harus banyak berbuat baik. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita masih bisa berbuat jahat, ya dong. Artinya kita belum cukup bijaksana. Karena kebijaksanaan itu merupakan hasil dari pencapaian Buddha sendiri, bukan pencapaian kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita buktikan sendiri dengan kebijaksanaan kita. Bagaimana kita bisa menjadi bijaksana? Dengan melatih sila dan samadhi. Mulai ketemu ya lingkarannya ya. Satu jalan mulia berunsur 8, ujung-ujungnya muter-muter di situ aja. Satu jalan mulia berunsur 8 ini perlu kita praktekkan secara keseluruhan. Itu ibarat seperti roda, ya kan? Roda dhamma itu pernah lihat ya? Kakinya ada 8. Roda dhamma. Satu jalan mulia berunsur 8, kok kakinya ada 8. Ya, ada bagian panya, bagian sila, bagian samadhi, begitu. Kalau disebut roda, kalau mau berputar secara sempurna, tanpa hambatan, keseluruhan 8 roda ini harus ada, harus berjalan, harus berfungsi. Kalau 1 atau 2 patah, macet rodanya, glek, dia nggak lanjut berputar lagi ya. Kalau permutaran roda dhamma artinya dia berputar secara lengkap. Jadi, apabila kita mau mengatakan kita adalah umat Buddha yang baik dan benar, kita sungguh-sungguh umat Buddha, seharusnya kita mempraktekkan satu jalan mulia berunsur 8 secara lengkap. Tidak hanya berdana, tidak hanya membaca parita atau menjaga sila, tapi harus meditasi. Dengan meditasi panya akan muncul. Di situ baru kita bisa secara lengkap memiliki satu jalan mulia berunsur 8 di dalam diri kita masing-masing. Di situ baru ada kebijaksanaan bisa muncul. Di situ keyakinan bisa muncul. Di situ pengetahuan-pengetahuan muncul. Kita membuktikan apa yang Buddha katakan sesungguhnya benar. Sesungguhnya benar-benar benar. Enggak diragukan lagi. Ya, itulah mengapa seseorang yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan ke atas, keyakinannya itu enggak bisa digoyang, enggak bisa digoyah lagi. Udah enggak bisa diganggu gugat. Mau dipengaruhi secara apapun, mau dihasut-hasut, dia nggak bisa melepaskan keyakinannya terhadap ajaran Buddha. Kenapa? Benar-benar mereka ini sudah membuktikan apa yang Buddha katakan benar, tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kita masih meragukan, itu hal yang wajar, ya.
Saya selalu katakan bagi para yogi yang meditasi, kemunculan dari kilesa itu adalah hal yang wajar. Wajar. Yang nggak wajar adalah kita mengikuti kilesa itu. Benar atau tidak? Ketika muncul keserakahan, kebencian, dan delusi, itu wajar. Kalau dia nggak muncul, gimana kita bisa kikis dia? Nggak bisa. Dia muncul dulu. Baru kita bisa cuekin, baru dia lenyap. Nah, di situ baru kekuatan batin kita terkikis. Kalau dia nggak muncul-muncul, gimana kita bisa kikis? Nah, jadi saya katakan, kekotoran batin muncul itu wajar. Ya, keraguan-raguan itu juga bagian dari kekotoran batin. Ketika dia muncul, masalahnya kita jangan ikutin. Kalau kita terseret, kita terbuai, kita terperangkap, terjebak dengan kilesa kita. Nah, itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi sebenarnya apa yang Buddha ajarkan, satu jalan mulia berunsur 8, tujuannya cuma satu, mengarah kepada kebahagiaan. Benar atau tidak? Lenyapnya dukkha berarti bahagia, benar nggak? Jadi secara kesimpulannya, apa yang kita praktekkan, mempraktekkan dhamma, satu jalan mulia berunsur 8, akan membawa kita, mengantar kita, mengangkat kita menuju kebahagiaan. Setuju atau tidak? Setuju ya? Ya, jadi kenapa kita harus mempraktekkan satu jalan mulia berunsur 8? Supaya kita bisa bahagia. Kalau kita nggak mempraktekkan satu jalan mulia berunsur 8, kita nggak bahagia. Benar atau tidak? Kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana? Kalau Anda sering berbuat jahat, Anda selalu mengikuti bentuk-bentuk pikiran Anda secara bebas, secara tanpa terkendali, kira-kira hidupnya bahagia atau menderita? Menderita ya? Ya. Jadi sebenarnya itu tujuan dari meditasi, kita berusaha menangani yang di sini, yang di pikiran kita. Kenapa? Karena semua perbuatan melalui fisik dan ucapan kita, semua reaksi yang kita munculkan terhadap kehidupan sehari-hari kita, semua berasal dari pikiran dulu. Benar ya? Di Dhammapada kan sudah dikatakan ketika Anda buka halaman pertama aja, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk, titik. Udah. Pikiran ada pelopor, maksudnya apa? Ketika Anda menangkap objek dari 5 indera Anda melihat sesuatu yang Anda nggak suka, Anda mendengar dari kata-kata orang yang Anda nggak suka, mencium bau yang nggak enak, mengecap makanan yang pahit atau nggak enak, yang menyentuh sesuatu yang kasar atau sakit, langsung dia muncul di pikiran dulu. Contoh paling simpelnya kemarahan. Kebencian tuh paling kasar, paling gampang disadari. Ketika ada orang mengatai Anda, misalnya menghina Anda atau bahkan melukai secara fisik, ini tonjok misalnya gitu. Anda menerima dulu lewat 5 indera, lewat kulit, lewat telinga, lewat mata. Tapi setelah itu kita proses di pikiran ini. Kita proses dulu. Apa yang terjadi tadi? Saya ditonjok. Kenapa dia nonjok saya? Dia siapa? Berani-beraninya nonjok saya. Ya kan? Dia mulai pelopor tuh, mulai ada idenya tuh, ya kan? Kurang ajar nih orang ya. Harus dibales. Wajib dibalas. Kalau saya balas dia, saya akan bahagia selama-lamanya. Itu pandangan salah muncul seperti itu. Apabila kita tidak pernah bermeditasi, tidak pernah berlatih pengendalian diri, ya ini yang disebut melatih pikiran, tapi lebih tepatnya melatih kesadaran sih. Ya, pikiran itu nggak bisa dikendaliin. Yang kita bisa kendaliin itu kesadaran kita. Nah, kalau kita nggak pernah berlatih kesadaran, pikiran ini melanjut ke step kedua. Pikiran adalah pemimpin. Pemimpin apa? Ucapan kita, fisik kita. Kita bisa membalas. Lalu apa? Pikiran adalah pembentuk. Membentuk apa? Hasil dari perbuatan buruk kita jadinya apa? Karma buruk baru. Akan membuahkan penderitaan lagi, penderitaan lagi. Ah, jadi secara kesimpulannya, yang bikin kita menderita itu pikiran kita sendiri. Setuju atau tidak? Setuju ya? Pikiran ini bukan berarti Anda mikir 1 tambah 1 apa 2, oh ini penderitaan ya, bukan begitu. Yang disebut adalah penderitaan adalah pikiran yang dipenuhi dengan kekotoran batin, pikiran yang dipenuhi dengan keserakahan, pikiran yang dipenuhi dengan kebencian, pikiran yang dipenuhi dengan delusi, adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, Buddha sering mengatakan di banyak kesempatan begitu. Kekotoran batin adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi khususnya di Kalama Sutta ya, Ko Ahong ya, beliau mengajak suku-suku Kalama, petapa Sang Buddha mengajak suku-suku Kalama untuk menjawabnya sendiri. Ya, Buddha bertanya kepada suku Kalama ini, bagaimana suku Kalama?
Ketika keserakahan muncul di dalam batin seseorang, apakah itu untuk manfaat atau kehancuran dirinya sendiri? Beliau bertanya, mengajak suku Kalama untuk merenung sendiri. Sebenarnya ketika keserakahan muncul di dalam diri kita, itu untuk kemakmuran diri sendiri, kesejahteraan diri sendiri, atau justru kehancuran diri sendiri? Bagaimana? Kehancuran, ya, akan membawa kehancuran diri dia, orang lain, dan kedua belah pihak. Dia bisa mengajak teman-teman yang lain untuk berbuat jahat juga. Ketika keserakahan muncul, seseorang mampu melanggar sila. Ya, bisa berzina, mencuri, berbohong dan segala macam, membunuh, ya, mabuk-mabukan. Semua datang dari keserakahan. Ya, jadi beliau mengajak para suku Kalama untuk benar-benar mengetahui dulu sebenarnya kekotoran batin ini apa, bermanfaat atau tidak. Diajak merenung dulu. Ya. Jadi Buddha bertanya ke suku Kalama itu, keserakahan itu bermanfaat atau tidak? Ya, jadi suku Kalama sendiri yang menjawab, tidak bermanfaat, Bante. Lalu bagaimana dengan kebencian? Ketika kebencian muncul di dalam batin seseorang, apakah itu untuk manfaat atau kehancuran dirinya sendiri? Sama, untuk kehancurannya diri sendiri. Demikian dengan delusi. Ya, jadi setelah Anda mengetahui suku Kalama bahwa ketika keserakahan, kebencian, dan delusi muncul di dalam batin seseorang, itu adalah untuk kehancuran dirinya sendiri, tidak bermanfaat, maka kita harus membasminya, melenyapkannya. Segala sesuatu usaha yang dikerahkan, dilakukan, diperjuangkan untuk melenyapkan keserakahan, kebencian, dan delusi, itu adalah sesuatu yang bermanfaat, harus dilakukan demi kebahagiaannya diri sendiri. Betul atau tidak? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu ngerasa dalam kehidupan sehari-hari, seandainya saja tidak ada keserakahan, kebencian, dan delusi, maka hidup saya akan bahagia? Pernah mikir gitu nggak? Atau justru pernah mikir nggak, sebenarnya masalah saya dalam hidup ini apa sih gitu? Nah, coba mikir, coba kita merenung. Kalau kita sudah bisa menemukan kesimpulannya, di situ ada muncul niat untuk berjuang. Muncul niat untuk berjuang. Ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu merenungkan. Tadi kita udah tanya ya. Tadi saya udah bertanya kepada para hadirin. Kita datang meditasi, mau bahagia, mau damai, mau tenang. Kenapa mau cari damai, bahagia, dan tenang? Artinya dalam kehidupan kita nggak bahagia, nggak tenang, dan nggak damai. Betul atau tidak? Makanya kita cari solusi. Kita mengembara dari kita lahir sampai kita tua, sampai meninggal, lahir lagi, tidak pernah menemukan. Benar ya? Banyak orang yang di luar sana menganggap bahwa masalah yang muncul ini diakibatkan oleh sesuatu di luar. Contoh, saya belum puas dengan duit 1 miliar. Nah, berarti duit saya kurang gitu, dia mikirnya begitu. Kalau saya bekerja lagi duitnya 10 miliar, 100 miliar, maka saya akan bahagia. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Kerja sampai berbaring di ranjang kematiannya, belum menemukan kebahagiaannya, dia meninggal dengan penasaran. Atau dia bahagia kalau saya udah punya rumah mewah, atau ketika saya melihat anak saya sudah sukses, atau melihat apalah segala macam pencapaian dia dalam kehidupan ini, maka saya akan bahagia. Selama seseorang ini masih mencari kebahagiaan itu di luar dirinya sendiri, bisa menemukan atau tidak? Tidak bisa. Sesungguhnya kebahagiaan itu muncul di dalam. Tapi kebahagiaan ini nggak muncul secara kebahagiaan ini nggak muncul dengan dicari. Ya, kebahagiaan ini nggak muncul dengan dicari, nggak perlu dicari-cari. Dia muncul dengan sendirinya. Secara otomatis kebahagiaan ini muncul apabila kita bisa melenyapkan dukkha, sesuatu yang bikin kita menderita, yang membuat kita terseret, yaitu bentuk-bentuk pikiran kita sendiri. Pikiran yang dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, dan delusi tadi. Nah, ini kita mulai ngulang lagi biar masuk, klek gitu, sampai masuk ke otak. Ya, jadi sebenarnya yang bikin kita nggak bahagia, seperti yang Buddha katakan di Kalama Sutta itu, keserakahan, kebencian, dan delusi kita. Setuju ya? Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah mengetahui ini, jangan cari di luar lagi. Ketika muncul masalah, muncul galau, khawatir, stres, overthinking, gak bisa tidur, penyesalan, banyak pikiran, jangan mencari di luar.
Jangan pergi jalan-jalan, jangan pergi nonton TV atau gosip-gosip atau keluar negeri dan segala macam, bukan. Ya, itu hanya pelampiasan sementara aja. Ya, ketika kita jalan-jalan kita happy, balik dari rumah stres lagi. Benar nggak? Nanti kita jalan-jalan lagi, nanti kita balik lagi stres lagi, nanti kita makan-makan, nanti kita telepon teman kita mau jalan ke sini, jalan sana. Kita menyibukkan diri kita dengan tanda kutip menikmati hidup. Itulah kebahagiaan tertinggi bagi orang-orang yang beranggapan seperti itu. Tapi Buddha mengatakan tidak, bukan seperti itu kalau kita mau menemukan kebahagiaan sejati. Apabila kita ingin menemukan kebahagiaan sejati, kita harus melenyapkan dukkha. Dukkha itu sebenarnya datang dari kilesa kita, kekotoran batin kita. Betul ya? Jadi itulah yang kita lakukan di sini. Sesungguhnya itulah tujuan hidup kita. Bagi orang yang mencari, ya, apa sih tujuan hidup ini, begitu ya. Saya hidup ini buat apa sih? Ya, saya jawab, menurut ajaran Buddha, tujuan dari hidup ini kita berjuang kikis kekotoran batin. Dulu saya nggak percaya Bante ngomong gitu. Dulu saya ketawa Bante ngomong gitu. Bener. Pertama kali saya betul Bante Gunasiri, Bante mengatakan kepada saya, tahu nggak tujuan dari hidup apa? Mengikis kekotoran batin, begitu. Saya ketawa. Ya Bante kan udah jadi biku, saya kan mau cari duit. Itu dulu kan saya masih jadi umat, begitu. Saya pikir begitu. Tapi setelah saya bermeditasi, kebijaksanaan saya semakin berkembang. Saya tahu ternyata segala sesuatu yang saya cari di luar, saya tujuannya cari duit buat apa? Mau bahagia kan? Tapi seiring saya mencari duit itu, saya nggak menemukan kebahagiaan itu. Di saat itu saya terus diganggu oleh bentuk-bentuk pikiran saya, keserakahan saya, kebencian saya, delusi saya. Bisa sampai nggak tidur saya berhari-hari. Bentuk-bentuk pikiran itu muncul. Di situ saya tahu kebahagiaan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Ya, kayak kemarin saya baru selesai meditasi, baru meta chanting ya. Saya bahagia sekali. Baru selesai meditasi itu, plong banget rasanya. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, ini kebahagiaan saya nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa ditukar pakai uang miliaran berapa, nggak bisa. Yang saya temukan ini benar-benar luar biasa. Ini hasil dari perjuangan saya, ya hasil dari perjuangan Sang Buddha dan ya Bante Gunasiri yang telah mengajarkan saya begitu. Nah ini saya jadi katakan kepada Anda juga, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, bahwa kebahagiaan itu bisa muncul dengan sendirinya. Itu jauh lebih murni, jauh lebih superior, jauh lebih memuaskan, sangat-sangat memuaskan sekali. Ketika kita bisa terbebas dari kekotoran batin yang mencengkram kita. Ngerasa gak sih? Kekotoran batin tuh kayak cengkram kita. Kayak kita ditekan gitu, kayak dikuasai, kayak di penjara. Begitu sempit hati kita rasanya. Bener gak? Rasanya tuh kayak sesek. Kayaknya tuh hidup semua salah, gak ada yang beres gitu. Nah itu artinya udah banyak kekotoran batin, kita udah mulai terseret, udah mulai dikuasai. Ketika kita berjuang dalam meditasi, kita membebaskan diri kita dari kekotoran batin. Disitulah muncul pembebasan. Ya, memang pembebasannya sementara sih, sementara, nanti muncul lagi. Tapi nggak apa-apa, minimal kita bisa nafas dulu. Ya, kita terus berjuang sampai benar-benar tuntas tugas kita. Nah, jadi Buddha mengatakan nibbanang paramang sukha. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tapi bukan berarti kebahagiaan satu-satunya, benar nggak? Kalau tertinggi berarti ada kebahagiaan-kebahagiaan yang lain, benar nggak? Nah, inilah yang kita temukan dalam meditasi. Meskipun kita belum mencapai nibbana, belum merasakan kebahagiaan yang tertinggi, tapi hasil dari meditasi kita itu pun juga kebahagiaan. Ketika Anda bisa melenyapkan sakit, ketika Anda bisa melenyapkan pikiran-pikiran Anda, gelisah, khawatir, stres, benci, dan segala macam kesedihan. Ketika Anda berhasil melenyapkan itu, di situ juga ada muncul kebahagiaan. Jangan salah. Dan kebahagiaan yang muncul ini tetap lebih superior daripada kebahagiaan duniawi. Sudah ada yang ngerasain belum? Sudah ya? Memuaskan ya? Memuaskan ya? Ya. Kalau kita tahu bahwa meditasi ini membawa manfaat, seharusnya kita berjuang. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya. Kalau kita tunda-tunda lagi, entah Buddha keberapa nanti kita ketemu, masih lahir lagi. Benar nggak? Ya. Anda harus merenungkan, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita bisa bertemu di sini, itu adalah hasil dari karma baik kita. Kenapa kita bisa melakukan karma baik? Karena ada yang ngasih tahu, benar nggak? Ada yang memberitahu kita bahwa berdana adalah perbuatan baik, ini membawa manfaat besar. Menjaga sila adalah perbuatan baik, bermeditasi adalah perbuatan baik, benar nggak?
Artinya di kehidupan lampau kita sudah bertemu dengan ajaran Buddha, sudah bertemu dengan Dhamma, sudah bertemu dengan mungkin para biku dan bikuni di zaman lampau, bertemu mungkin Buddha yang masih hidup mungkin saja. Masalahnya kita nggak pernah beres tugas kita, belum tuntas PR kita. Saya katakan ulang lagi kan, makanya kita masih terlahir lagi. Apabila kita belum menyelesaikan tugas kita di kehidupan ini, maka kita akan lanjut mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Ya, seperti yang Buddha katakan di Aneka Jati Pali, ketika Buddha mencapai pencerahan sempurna, Buddha mengatakan syair itu. Dari satu kehidupan ke kehidupan selanjutnya saya mengembara, mengalami penderitaan yang berulang-ulang, kelahiran yang berulang-ulang. Mencari tuan rumah, si pembangun rumah ini, siapa? Nah, sebenarnya tanha, awija dan tanha itu kan kilesa kita sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bisa melenyapkan kekotoran batin, itu adalah kebahagiaan. Itulah yang kita lakukan di sini. Ya, jadi tugas bapak-bapak, ibu-ibu dalam hidup ini, ya memang sebagai rumah tangga ada kewajibannya. Sebagai kepala keluarga yang menafkahi keluarganya, sebagai ibu mungkin harus merawat anaknya dan segala macam, itu harus. Tapi bukan berarti itu saja yang kita kerjakan dalam hidup ini. Sangat sia-sia sekali. Sangat sia-sia sekali. Apabila kita hanya mengejar pencapaian duniawi saja, kita tidak mengejar pencapaian spiritual. Sangat disayangkan. Kenapa? Saya katakan, bertemu dengan Dhamma itu sesuatu yang sulit. Terlahir sebagai manusia itu sesuatu yang sulit. Memiliki kesempatan untuk bermeditasi itu sulit. Ada orang mau meditasi, sudah terbaring di ranjang. Bagaimana bisa meditasi? Ada yang memeditasi tapi terlahir di negara perang, dia nggak ketemu ajaran Buddha. Bagaimana bermeditasi? Susah. Kondisi-kondisi ini sudah bertemu hari ini, di sini, di saat ini juga. Sadarilah bahwa ini sesuatu yang langka. Sangat langka sekali. Anda harus mengetahui betapa beruntungnya bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sini. Ya, beruntung sekali. Maka dengan itu janganlah manja. Ya Ibu ya, jangan manja Bu. Ketika bermeditasi, tentu kita sebenarnya proses mengikis kekotoran batin. Kekotoran batin namanya kekotoran. Ya, kekotoran namanya sampah sebenarnya kan. Kalau saya ibaratkan kekotoran fisik. Ya, kalau kita habis makan, satu hari kan paling keluar kan di toilet. Benar? Kekotoran fisik namanya. Dia keluar secara otomatis, benar memang bisa keluar. Tetapi kalau kekotoran batin, dia nggak keluar secara otomatis. Dia numpuk. Ketika kita melihat orang yang kita nggak suka, kita benci, kita pendem, masuk ke dalam. Sampahnya kita tumpuk satu-satu. Ada penyesalan, ada kesedihan, ada ya segala bentuk pikiran-pikiran itu semua masuk lagi. Kita mengumpulkan kilesa-kilesa kita yang begitu banyak. Kekotoran batin yang begitu melimpah. Ya. Harta kita itu sebenarnya, sampah-sampah kita tuh harta juga sebenarnya. Ya, kekotoran batin itu, ya, dia hanya bisa dikeluarkan, dikikis, ya, melalui meditasi vipassana. Ya, jadi kalau kita selama hidup ini nggak pernah meditasi, Anda bisa bayangkan betapa banyak sampah yang tertimbun di dalam diri kita, di bawah sadar kita. Ya, coba Anda bayangkan. Seseorang yang nggak BAB aja, 1 minggu aja, gimana rasanya? Penuh ya rasanya, sesek. Kayaknya nggak enak ya, mau ngapain aja kayaknya nggak beres gitu. Nah, demikianlah kekotoran batin, sama-sama kekotoran sebenarnya. Dan lebih menjijikan kekotoran batin sebenarnya. Lebih menjijikan kekotoran batin. Ya. Jadi itulah kenapa jangan kaget ketika kita merem mata, padahal cuma langkah 1, 2, 3 doang ya. 2 titik rahang bawah, oh ternyata banyak sampah yang muncul. Ya itu memang prosesnya seperti itu. Kita pelan-pelan mulai mengeluarkan sampah-sampah kita. Ya jadi jangan kaget, jangan kapok juga. Ini adalah perjuangan. Itu kata-kata Buddha loh, sebelum Buddha mencapai Mahaparinibbana. Wayadama sangkara apa madena sampadetha. Ya, segala sesuatu yang terkondisi, yang fenomena-fenomena yang terkondisi. Terkondisi apa? Segala sesuatu yang di alam samsara ini kan terkondisi. Kita bermeditasi, kita mengkondisikan kilesa itu muncul. Apapun yang terkondisi adalah tidak kekal. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Setelah itu Buddha Parinibbana, udah, nggak ada lagi. Buddha nggak mengatakan, oh ya kejarlah kehidupan di alam surga, oh ya kejarlah harta yang banyak, gitu, nggak ada.
Buddha hanya mengajarkan kita untuk berjuang, lanjut, berjuang terus-menerus dengan penuh kesadaran. Buddha tidak mengajarkan berjuanglah kalau ada waktu, nggak ada gitu kan. Ya, berjuanglah sedikit-sedikit, nggak ada. Teruslah berjuang katanya, teruslah berjuang dengan penuh kesadaran. Artinya tuh nggak berhenti, tau gak? Dari kita melek mata sampai tutup mata, kita terus berjuang, bukan berjeda-jeda. Ya, dengan begitu baru kita bisa mengikis banyak sampah-sampah kita. Jangan heran makanya ketika kita meditasi muncul banyak sampah. Itu hal yang bagus sebenarnya. Kemarin ada yang mengatakan, sama Nera saya sakit ini. Saya katakan bagus, kaget mereka. Saya bilang meditasi kenapa bisa sakit ya? Bagus saya bilang. Wah kaget dia. Bagus. Dia proses untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jangan meremehkan sakit. Sakit itu memiliki pengetahuan yang luar biasa sekali. Dia adalah guru yang baik sekali. Ya, itu luar biasa sekali. Mungkin sebagai pemula kita belum tahu, belum paham. Kita hanya tahu sakit, nggak enak, udah titik begitu. Tetapi ketika Anda sudah benar-benar menyelami ke dalam ya, Anda mengamati sakit itu, ternyata itu banyak sekali pengetahuannya. Itu adalah guru yang baik sekali. Ya, yang paling gampang kita ketahui adalah sebenarnya rasa sakit itu netral. Nanti Anda bisa mencapai kesimpulan ini. Sakit itu netral sebenarnya. Yang bikin kita nggak suka dengan sakit, itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Kebencian yang muncul dengan sendirinya. Inilah kekotoran batin. Sakit itu bukan kekotoran batin loh. Ya, saya katakan, sakit yang muncul dalam meditasi bukan kekotoran batin. Kekotoran batin itu kebencian kita, yang bikin kita nggak sabar, bikin kita gelisah, yang bikin kita kayaknya kebakaran gitu kalau meditasi. Ngerasa nggak sih? Udah meditasi, udah kebakaran, udah gak tahu apa yang diamatin, pokoknya stres aja. Udah tahu-tahu udahlah sudahi meditasi. Akhirnya kapok. Besoknya udah tangan Anjali, Bante, saya izin pulang Bante. Gitu. Bener gak? Banyak ya. Tapi saya mau beri apresiasi dulu nih. Untuk para yogi yang hadir kali ini, saya beri apresiasi. Saya lihat Anda memiliki semangat yang bagus. Ya. Di antara banyak retret yang saya hadiri, ini yang paling serius. Ya, pertahankan, tingkatkan kalau bisa. Ya, minimum sudah 3 hari belum ada yang minta pulang, udah bagus, bagus. Ya, begitu. Jadi nanti Anda akan ketahui mengenai sakit itu. Sebenarnya sakit itu biasa aja. Dia nggak bikin kita sampai adu-adu. Kalau udah adu-adu, itu udah kebencian yang muncul. Sadarilah itu. Ketika kebencian sudah muncul, itulah kekotoran batin kita sudah muncul. Kalau udah muncul, kita udah mulai bahas nih. Saya udah selesai lah bahas mengenai pandangan. Sekarang kita bahas mengenai apa yang harus dilakukan dalam meditasi. Dalam meditasi, masalah yang muncul cuma 2, bukan 3, bukan 4, cuma 2 aja. 2 kategori besar, hambatan mental, hambatan fisik. Itu aja, 2 itu aja, nggak ada yang lain. Sama sekali nggak ada yang lain. Semua bisa dikelompokkan ke dalam pikiran atau enggak fisik. Titik. Ya. Kekotoran batin ini muncul di mental. Semua bersifat mental. Keserakan, kebencian, dan delusi bersifat mental semua. Ya. Kita harus mulai membahas lagi mengenai cara kerja pikiran. Pikiran, kekotoran batin ini, ketika dia muncul di pikiran. Ya. Jadi enggak semua pikiran itu kekotoran batin. Tapi kekotoran batin kalau muncul, dia muncul di pikiran. Ya, jadi jangan bingung ya. Ketika Bante bilang kikis pikiran, maksudnya apa? Bingung. Ya, maksudnya kekotoran batinnya dia muncul di pikiran. Begitu. Ya. Jadi pikiran ini dia memerlukan kesadaran. Dia bergantung pada kesadaran. Seperti benalu dalam pohonnya. Kalau nggak ada pohonnya dia nggak bisa hidup. Benar nggak? Dia harus menggerogoti kesadarannya. Dia harus menguasai kesadarannya. Itu sih cara kerja pikiran. Dia memerlukan kesadaran. Nah, kesadaran itu siapa? Kesadaran itu diri kita. Kitalah yang mengetahui objek ini 6 indera kita. Kitalah yang mengetahui objek pikiran, kitalah yang mengetahui objek jasmani. Itulah kita. Dan sesungguhnya kesadaran ini memiliki kemampuan untuk memilih objek. Ya. Mungkin karena kita belum pernah melatihnya, belum cukup mahir dalam mengendalikan kesadaran kita, maka kita akan gampang terseret, gampang dipengaruhi, gampang dikuasai.
Aku benci, aku marah, aku serakah, aku sedih, aku stres. Ya. Kita dengan pandangan salah menganggap bahwa kekotoran batin itu adalah aku. Ini ya karena kita dikuasai sebenarnya. Kita dikuasai oleh kekotoran batin, kita menganggap bahwa itu adalah bagian dari diri kita. Sebenarnya bukan. Ya, karena kesadaran itu netral. Kesadaran itu netral. Ini kunci yang bagus juga. Ketika Anda sudah mengetahui ini, saya katakan, segala sesuatu itu netral. Kesadaran itu netral. Segala sesuatu yang udah nggak netral, berarti udah bukan kesadaran. Itu gampang sekali. Anda gunakan ini dalam meditasi. Ketika Anda masih sadar, biasa-biasa aja, nggak muncul apa-apa, nggak muncul benci, nggak muncul serakah, Anda nggak banyak opini, nggak banyak perasaan, sugesti, konsep. Disitulah berarti kesadaran Anda hadir. Tapi kalau sudah muncul penilaian, opini, subjektif itu namanya. Nggak enak meditasi, capek meditasi, bosen, sakit lah, nggak sabar lah, nggak habis-habis lah kilesannya, sakit mulu nih, nggak kelar-kelar nih. Itu semua udah bersifat pikiran. Kita udah terseret. Apabila kita bisa menjaga kesadaran kita dengan baik, mau 8 jam, mau 12 jam, kita nggak ada ngomong apa-apa, biasa aja. Kalau kita menjaga kesadaran kita dengan baik. Kalau kita udah nggak karuan, udah kebakaran, udah nggak sabar, udah gelisah, kita udah mulai diseret. Ya, pikiran ini begitu kuat, menuntut perhatian dari kesadaran ini. Dia narik kita. Pokoknya kamu harus perhatiin saya. Nah, kurang lebih begitu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu merenungkan sendiri. Ketika kebencian muncul dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita punya pilihan kan? Mau marah atau tidak? Tergantung kita sebenarnya kan. Nah, kadang ketika pandangan salah itu muncul, dia seperti kabut, dia menutupi kebijaksanaan kita. Iya, marah ini baik, marah ini harus dilakukan. Biar saya kasih tahu dia, kayak saya kasih pelajaran dia. Ya, kalau enggak dia pasti bisa melunjak-lunjak begitu. Itu semua ada pandangan salah kan sebenarnya. Dia membenarkan perbuatan kita, oh ya nggak apa-apa marah. Tapi sebenarnya sebelum kita dikuasai oleh marah itu, kita memiliki kemampuan untuk memilih mau marah atau tidak. Disinilah membuktikan bahwa kesadaran memiliki kemampuan untuk memilih objek. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita pilih objek yang netral. Apa itu yang netral? Jasmani kita. Ya, pikiran, ya, saya udah bahas ini kemarin, saya bahas lagi. Pikiran selalu muncul membawa kita ke masa lampau atau masa depan. Setuju atau tidak? Pikiran kalau muncul, dia selalu di masa lampau atau masa depan. Kalau ke masa lampau, dia bersifat penyesalan. Dia mengingat apa yang sudah terjadi, momen-momen bahagia dia gitu ya. Oh, saya pengen lagi ya. Oh, dulu indah ya begini ya. Oh, mungkin rasa penyesalan muncul, dulu dia jahat sama saya, seandainya tidak terjadi ini pada saya, mungkin hidup saya berbeda dan ya banyak yang begitu ya. Kadang kita lagi mandi atau lagi jalan, lagi apa kan muncul sendiri kan tiba-tiba pikiran-pikiran begitu. Atau masa depan. Besok nanti kerjaan saya gimana, toko saya gimana, anak saya gimana, besok saya makan apa, mau kemana, mau telepon siapa, mau bikin janji sama siapa. Kekhawatiran banyak. Ya. Seandainya besok mungkin saham saya jatuh gimana, wah stres dia mikir. Ya. Mikir kemana-mana. Itu kekhawatiran. Keserakahan kan itu? Kita bisa simpulkan bahwa kekotoran batin akan membawa kita ke masa lampau atau masa depan. Titik. Dia nggak pernah berada di saat ini. Nah, jadi kalau kita simpulkan, apa yang ada di saat ini, itu adalah jasmani kita. Jasmani ini, tubuh kasar ini, kaya, kita bawa kemana-mana. Dari kita lahir sampai kita mati, dari kita buka mata sampai kita tutup mata. Dari pagi, siang, sampai malam, kita bawa kemana-mana. Nggak mungkin ketinggalan kan? Saya udah katakan kemarin kan, mungkin nggak jalan ke ruang makan, lupa tubuhnya bawa dulu. Diambil lagi tubuhnya, nggak mungkin. Dia nempel, ngikutin kita kemana-mana. Dia berada di saat ini, selalu mendamping kita di saat ini. Apabila kita bisa memperhatikan jasmani ini, nah kita udah mulai capai lagi kesimpulan yang sama ya. Kesadaran bisa milih objek, pilihlah objek yang ada di saat ini. Nah, dia pilih objek jasmani. Ketika kesadaran ini fokus ke jasmani, di saat itu tidak ada pikiran yang muncul. Di saat itu kita sedang meninggalkan kekotoran batin kita, meninggalkan pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan keserakahan, kebencian, dan delusi. Nah, disitulah kita berjuang.
Di situ ada usaha. Ya, tentunya pikiran ini nggak akan mengalah secara tiba-tiba kan. Oh ya udahlah begitu. Tentu dia akan memberontak. Memberontak nggak Anda ngerasa? Anda meditasi langkah 1, 2, 3, memberontak nggak dia? Muncul lagi. Ngapain lah meditasi? Aduh, mending di rumah santai-santai. Aduh, anak saya gimana nanti? Aduh, saya udah janji sama ini gimana ya? Ini mikir. Membuat kita atau menggoda kita, menghasut kita untuk tidak melanjutkan meditasi. Itulah sebenarnya pikiran. Dia menuntut perhatian. Kenapa? Kalau kita terus-menerus nggak memperhatikan dia, suatu saat dia akan lenyap. Dia bisa tuntas, tiba-tiba hilang. Nanti bapak-bapak ibu ngerasain sendiri. Lagi meditasi nih, banyak pikirannya. Gunakan langkah 2, perut kempes, dada busung, duduk, ulangin. Tahu-tahu dia hilang. Mau dicari-cari pun nggak ada, bisa kayak gitu loh. Ya, bisa kayak gitu. Dari tadi dia ribut di sini, tapi kita berjuang nggak mau ikutin dia. Kita terus aktif jasmani. Tahu-tahu dia hilang. Kita cari-cari dia nggak ada. Mau dimuncul-munculin pun nggak bisa, dia udah hilang begitu. Nah, disitulah sebenarnya kalau kita memiliki keinginan, memiliki niat, usaha untuk membebaskan diri kita dari kekotoran batin. Nggak maulah ikutin dia lagi lah, capek. Capek nggak sih? Capek. Kalau nggak capek ya nggak apa-apa, nggak maksa juga sih. Ya, tapi bagi orang yang ngerasa bahwa pikiran ini begitu melelahkan, begitu menyiksa, ya apa salahnya kita berjuang, tinggalkan pikiran itu. Arahin kesadaran kita ke jasmani, terus menerus, perjuangan. Makanya saya bilang meditasi kayak tarik tambang. Tarik-tarikan, pikirannya kuat, ya kita memang dalam kondisi yang kurang siap memang. Karena kita masih baru berlatih kan, masih pemula. Tentu itu ibaratnya anak kecil lawan orang dewasa, tarik-tarikan, ya pasti kita kalah awal-awalnya. Seiring kita belajar, kita akan bertumbuh menjadi lebih besar, menjadi lebih kuat. Kita juga memiliki kekuatan, bisa kendalikan dia, kita bisa tarik dia, jangan sampai kita kalah, bisa itu. Itulah perjuangan dalam meditasi. Lu tarik-tarikan terus, ya kan? 2 titik rahang bawah, kepala tegak. Nanti muncul pikiran apa? Habis ini saya mau makan apa ya? Nanti kalau masakan gak sesuai saya gimana ya? Nanti saya sakit lagi ya, itu ya. Oh ya, pikiran itu. Nah, kalau Anda tidak berusaha untuk kembali ke jasmani Anda, berarti Anda sudah masuk ranah bengong. Ya, udah mulai melantur, udah mulai melayang namanya. Udah nggak sadar lagi jasmani. Anda sudah berada di masa depan, benar nggak? Masa depan itu kan, nanti makan apa? Masa depan belum nyampe tapi kita udah mikir ke sana, begitu. Jadi kalau kita yang dikatakan berjuang, ketika muncul pikiran seperti itu, langsung cepat-cepat kembali. Nah, bagi yang pemula masih gunakan audio, nah kembali ke suara Bante. Nanti Bante udah nyampe mana? Perut kempes, dada busung, udah kelewat tuh tadi beberapa step. Nggak apa-apa. Di situ tarik tambang. Nanti lanjut lagi 2 titik telapak kaki, betis, paha rata. Entar dia muncul lagi pikiran yang lain. Lanjut lagi perut kempes, dada busuk. Dia muncul lagi. Begitu. Kenapa? Karena memang stok sampah kita banyak. Kekotoran batin kita tuh banyak sekali. Buddha mengibaratkan, seandainya kekotoran batin dari satu makhluk dikumpulkan di satu tempat, seandainya saja kekotoran batin ini ada bentuk fisiknya, seperti sampah biasa gitu ya. Satu bumi ini, satu alam semesta ini nggak muat. Itu kata Buddha loh. Buddha mengatakan itu. Dari satu makhluk, bukan semuanya, satu makhluk aja. Kalau saya dikeluarin, banyak sampahnya. Kalau ada bentuknya. Nah, jadi nggak heran ketika kita meditasi, kok muncul lagi. Ya memang seperti itu. Yang penting kita tahu, setiap hari saya sudah mengikis sampah saya sedikit. Ini adalah perjalanan yang panjang. Ya, karir spiritual kita itu adalah perjalanan yang panjang. Ya, tidak mungkin. Kemungkinan besar tidak, lebih tepatnya. Kemungkinan besar tidak. Dalam 10 hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu tahu-tahu arahat. Kemungkinan besar tidak. Saya nggak bilang tidak mungkin. Kemungkinan besar tidak. Ya, karena sampah kita banyak. Ya, mungkin kalau bapak ibu udah seorang bodhisatta yang siap capai suci, siap capai pencerahan sempurna, mungkin bisa 7 hari gitu ya. Tapi kemungkinan besar dalam 10 hari ini kita nggak akan mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah pelan-pelan mengikis kan. Pengalaman itu yang berharga sebenarnya. Ketika kita bisa membuktikan bahwa meditasi ini efektif, meditasi ini membawa hasil, membawa manfaat,
Untuk pertama kalinya, itulah yang paling berharga. Itu adalah harta yang nggak bisa ditukar dengan duit miliaran, nggak bisa. Ya, pengalaman itu yang sangat berharga sekali. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu berjuang melenyapkan sakit 3 jam, 4 jam, 8 jam sekalipun, sampai lenyap, membuktikan bahwa benar nggak sih apa yang Buddha ngomong, benar nggak sih apa yang Bante ngomong, apa yang Samanera ngomong, benar nggak sih? Katanya anicca, buktikan. Ketika kita sudah bisa buktikan, di situ tidak ada keraguan-raguan. Ketika besok-besok muncul masalah yang sama, kan masalah yang sama kan? Kalau nggak masalah pikiran, masalah fisik, itu doang kan dua. Kalau keduanya ini kita udah bisa kuasai, kita udah tahu cara nanganinnya, disitulah kita udah punya keyakinan sih, keyakinan awal. Nah, di situ kita muncul niat. Ya, sebenarnya meditasi kan tinggal mengulang lagi, masalah yang sama lagi. Tinggal kita berjuang terus aja sampai sampah kita habis. Ya, tapi Anda jangan khawatir ketika Buddha mengatakan tadi sampah kita tuh seperti satu alam semesta ini, nggak perlu khawatir. Kenapa? Buddha juga pernah di lain kesempatan mengatakan seandainya saja ya sampah ini misalnya basah gitu ya. Ini mungkin Anda sudah pernah dengar Bante Gunasiri mengatakan ini. Ketika sampah ini basah di dalam laut misalnya begitu ya. Anda mau membakar menggunakan api, gosok apinya, nggak keluar-keluar apinya, ya kan? Karena Anda tenggelam dalam lautan. Lautan ini disebut nafsu indrawi. Muncul suka dan tidak suka. Ya kalau Bante sebutnya di dalam masyarakat begitu. Ya memang benar dalam masyarakat kan kita sibuk dalam itu kan. Suka dan tidak suka. Nah, selama kita masih terjebak atau kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan suka dan tidak suka, itu ibaratnya sampah kita tuh basah. Mau dibakar tuh nggak akan kebakar, nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Iya dong. Bapak-bapak, ibu-ibu renungkan sendiri. Di rumah meditasi 1 jam, oke lah 1 jam, adalah sedikit yang dibakar. Nanti keluar rumah berapa jam? Ketemu orang berapa jam? Marah-marahnya berapa jam? Jadi yang kita kikis seberapa, yang masuk ke dalam berapa? Ya tentunya nggak habis-habis. Itu yang disebut, itu perumpamannya begitu. Apabila sampah ini sudah dibawa ke daratan, kita sudah tidak sibuk dengan suka dan tidak suka, tapi sampah ini masih basah. Maksudnya apa? Kita nggak serius dalam meditasi. Ketika meditasi kita bengong aja. Ketika muncul masalah kita nggak mau berjuang. Muncul sakit sedikit kita udah gerakin kaki. Muncul pikiran banyak, kayaknya harus jalan-jalan dulu nih. Ya, ada dulu saya sering tuh. Kalau udah sore-sore ya, udah banyak yang udah kongko-kongko. Ya, terutama bapak-bapak biasanya. Udah duduk-duduk, nikmati pemandangan gitu. Ya, enak ya, adem ya gitu ya. Udah sama temennya samping ngobrol, engkau tinggal di mana kok? Nah, udah mulai ngoceh berdua ya. Kenapa? Mereka berdua-dua nggak bisa meditasi, kebanyakan pikiran. Ketika meditasi setengah jam, pikiran udah kemana-mana. Udahlah, ngapain saya meditasi? Ya itu ibaratnya sampah udah dibawa ke daratan, masih basah. Karena dia nggak sibuk melihat ke dalam, dia nggak sibuk mengikis kotoran batin. Dia sibuk cari hiburan aja di sana, itu kan. Nah, hanya ketika sampah ini kering, dengan kita nyalakan api digosok pakai 2 tungku, 2 batang kayu, gosok sampai panas. Cus. Kita jaga api itu. Meskipun api itu udah nyala, kita jaga api itu jangan mati. Ya, seperti lilin yang nyala, kita tutup ya. Kalau ada angin kenceng, jangan sampai mati. Sama, ketika kita sudah berjuang dalam meditasi, 2 stick itu ibarat sadari dan catat. Apapun yang muncul di 6 indera kita ketahui. Nah ini mungkin kemarin Bante belum sempat singgung ya. Ketika Anda meditasi di Bakom, tidak hanya dalam duduk, berdiri, atau jalan. Ketika Anda ke toilet, ketika Anda sedang mandi, sedang menyiapkan ya barang-barang lah, sedang ngecek koper lah, atau rapiin selimut, apapun yang Anda lakukan, isi air dan segala macam, lakukan dengan sadari dan catat. Sadari dan catat, pelan sekali. Yang Anda lakukan pelan sekali. Buddha juga pernah mengibaratkan ya, seorang yogi, ya, seorang biku, ketika dia mau berjuang, dia berjalannya harus seperti orang sakit. Iya, Buddha berkata seperti itu. Tahu nggak orang sakit yang kalau di rumah sakit, udah tua-tua, sakit-sakitan, jalannya pelan ya. Aduh, dia pelan-pelan tuh jalannya. Nah, sama, maksud Buddha kita meniru cara jalan seperti itu. Jalannya yang pelan aja, pelan-pelan. Tujuannya apa? Supaya kita jaga api itu terus membakar sampah kita. Kalau kita habis meditasi duduk, ya memang sih lenyap kekotoran batin kita.
Tapi udah berdiri, kita udah mulai bengong lagi kan. Jalan udah cepet-cepet, udah mikir nanti udah pulang saya mau kemana ya, nanti udah mau telepon siapa saya ya, ini kemana ada janji udah beres belum ya, ini kan kita udah mulai ngelantur lagi tuh. Ya, kesadaran ini aktif. Saya belum lanjut tadi. Kesadaran ini aktif. Dia selalu menangkap objek sifatnya. Dia selalu menangkap objek. Kalau dia nggak menangkap objek pikiran, dia menangkap objek jasmani. Kalau dia nggak menangkap objek jasmani, dia menangkap objek pikiran. Paham ya? Jadi kalau kita tidak terus-menerus mengerahkan usaha untuk disadari jasmani kita, sekali kita lost, dia langsung terbang ke pikiran. Ya, langsung melayang dia, nggak tunda-tunda. Dia nggak ngambang-ngambang di tengah-tengah gitu, nggak. Antara jasmani atau pikiran, titik. Ya. Jadi kalau kita udah mulai masuk pikiran, tuh api kita udah mulai ngecil tuh, udah mulai padam sebenarnya. Nanti ketika kita meditasi lagi, kita berusaha nyalain lagi apinya. Ntar mati lagi, ntar nyalain lagi, ntar mati lagi. Nggak kelar-kelar apinya juga, yang sampahnya nggak habis-habis juga. Hanya ketika api itu terus membakar, nggak mati-mati, maka sampah satu alam semesta pun, satu gunung pun akan habis. Akan habis. Buddha berani menjamin di Mahasatipatthana Sutta ya. Kalau Anda yang sudah pernah membaca ya, seseorang yang mempraktikkan apa yang saya ajarkan di Mahasatipatthana Sutta, kaya nupassana, wedana nupassana, cita nupassana, dhamma nupassana. Anda mempraktikkan ini dengan tekun, dengan gigih, pagi, siang, dan malam. Boleh mengharapkan hasil dalam waktu paling cepat 7 hari. Paling lama 7 tahun. Kama seseorang yang sebanyak apapun juga akan habis dalam waktu 7 tahun. Apabila dia latih dari pagi, siang, malam. Nah, pagi siang malam bukan berarti duduk sebentar dia jalan-jalan, bukan. Tapi dia terus dari duduk dia pelan-pelan, berdiri dia yang pelan, dia taruh matas yang pelan, dia buka pintu pelan. Tujuannya pelan apa? Supaya dia menyadari dan catat. Angkat, angkat, angkat. Nih, megang matras ya, maju, 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 turun, turun. Supaya apa? Kita jaga itu, api kita jaga kesadaran kita. Jangan sampai lengah. Nah, itu bisa dalam waktu 7 tahun. Capai apa? Capai arahat. Iya. Udah jamin itu di Sutta, nanti baca abis ini. Jangan abis ini, nanti pas sudah pulang. Jangan sekarang, nanti pas sudah pulang Anda baca. 7 hari minimum, 7 tahun maksimum. Ya, jadi bisa selesai. Sampah kita segunung mau seberapa banyak pun bisa habis. Ya kita kalau nggak mau arahat ya taruhlah 7 tahun sotapana lah. Udah kamsia-kamsia bener. Udah thank you lah 7 tahun sotapana ya udahlah. Udah ambil aja begitu loh. Ya. Nah, tapi ini harus dicapai dengan 6 indera tertutup. Nah, yang dimaksud dengan 6 indera tertutup itu. Selalu senantiasa menyadari dan catat apapun yang Anda kerjakan. Ya, jadi saya harap nanti setelah ini nggak ada lagi jalan yang cepet-cepet ya. Ya, kita kan nggak kemana-mana, nggak uber-uber waktu. Jalan yang pelan-pelan aja gitu. Ya, mau ngapain pun coba yang pelan ya. Anda jangan ikutin saya atau Bante, jangan. Ya, Anda praktek sendiri, Anda dapatkan sendiri begitu. Ya. Nah, itulah sebenarnya perjuangan dalam meditasi sebenarnya. Ya. Karena ketika kita mulai 6 indera tertutup, nanti api itu akan semakin lama semakin besar. Semakin besar, dia membakar semakin cepat. Semakin cepat nanti semakin cepat selesai. Ya. Jadi tugas awal-awal bapak-bapak, ibu-ibu itu. Ketika kita mau membangun kekuatan kesadaran ini, mau membangun api ini, harus dimulai dengan 6 indera tertutup. Itu. Setelah mulai 6 indera tertutup, ketika duduk meditasi, berdiri atau jalan, muncul masalah apapun, hadapi. Hadapi. Buddha juga pernah mengatakan di dalam sutta begitu. Buddha sedang menasehati seorang biku. Ketika saya bermeditasi berdiri, lalu muncul suatu masalah, saya tidak pergi menyelesaikan di dalam duduk atau jalan. Saya selesaikan di dalam sesi berdiri itu. Nah, demikian ketika saya meditasi duduk. Ketika muncul masalah, saya tidak mencari solusi dalam meditasi jalan atau berdiri. Saya selesaikan dalam duduk. Masalah ini apa? Ya, tadi kan sama 2 doang kan. Masalah pikiran, masalah sakit, 2 itu aja. Artinya apa? Buddha tidak menyelesaikan meditasi dalam kondisi kalah. Kalah dengan kilesa sendiri. Berjuang sampai selesai, baru selesai meditasi. Ya. Ini adalah mental-mental pejuang. Inilah disebut berjuang dengan penuh kesadaran. Ketika kita sudah duduk, duduk, udah. Muncul sakit, muncul pikiran. Kalau belum selesai, nggak usah selesai. Nggak usah makan. Nggak apa-apa. Ya, nanti makan agak telat dikit nggak apa-apa. Lanjut aja. Jadi kita pentingin
kilesannya dulu selesai. Paham ya? Nah, jadi kalau mengenai pikiran ini, dia sangat bergantung dengan kesadaran. Kalau kita nggak perhatikan kesadaran, dia akan lenyap. Apapun itu. Mengenai masa lampau, masa depan, penyesalan, kesedihan, emosi, benci, nggak sabar dengan sakit, bosen, jenuh, malas, ya. Itu semua bersifat mental, bersifat pikiran. Ya, jadi nanti interview jam 5 sore ya nanti ya. Pasti masanya itu aja. Saya akan mengatakan hal yang sama lagi. Begitu. Ketika muncul pikiran, dicuekin. Apapun itu. Terus menerus kita sadarin jasmani, dia akan lenyap. Ketika kita bisa melenyapkan kekotoran batin kita, keserakan, kebencian, dan delusi, bentuk-bentuk pikiran kita bisa lenyap. Meskipun hanya sementara, di situ ada pembebasan. Di situ ada rasa bahagia. Ada rasa damai dan tenang. Ada itu. Saya yakin beberapa sudah ngerasain. Ya. Mengenai sakit fisik, saya bahas lebih lengkap lagi. Sakit bisa muncul dalam meditasi bukan karena salah meditasinya. Bukan salah metodenya, bukan salah sistem aktif jasmaninya, bukan salah saya, bukan salah Bante Gunasiri, bukan. Bukan salah Buddha juga ya, jangan bawa-bawa Buddha di sini. Ya. Ini salah fisik kita sendiri. Fisik kita sendiri sudah mulai rongsok, sudah mulai expired. Sebenarnya yang kita bawa ini apa sih? Calon mayat bukan sih? Calon mayat. Dari kita lahir, menurut kedokteran, penyakit yang disebut penyumbatan itu udah mulai terjadi. Udah mulai proses dari kita lahir. Jadi apabila anak-anak muda, meskipun anak muda tapi nggak pernah meditasi ya, dia cek ke dokter, taruhlah umur 20-25 gitu, pasti ada penyumbatan. 5%, 10%, 20% pasti ada. Saya yakin sekali itu ada. Ya itu dipengaruhi dari makanan juga, dari gaya hidup juga, mungkin suka begadang, mungkin suka stres, mungkin terlalu banyak di AC, atau terlalu banyak berjemur, ya, atau dia banyak menghirup asap-asap yang nggak bagus, ya kan benar kan? Mempengaruhi fisiknya kan? Nah, nggak sedikit kan makin sekarang trennya makin banyak orang kena gagal ginjal di usia muda. Gagal ginjal dan stroke. Itu dari asupan makanan dia kan. Stroke kan karena sarafnya mampet. Nah, jadi nggak heran apabila kita sudah puluhan tahun hidup nggak pernah meditasi, selalu mengabaikan kesehatan kita, maka nggak heran ketika kita duduk meditasi muncul sakit. Sakit ini hal yang bagus. Saya katakan lagi ya, sakit bagus sebenarnya. Karena dia proses penyembuhan. Sakit ini sebenarnya berusaha untuk menyembuhkan sesuatu yang udah ada. Sampah yang udah ada, sakit yang udah mulai muncul, dia mulai benerin. Disitulah mulai terjadi penyembuhan. Ya, jangan meremehkan jasmani ini. Meskipun ini calon mayat, tapi dia memiliki kemampuan sebenarnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nggak percaya, saya selalu menggunakan perumpamaan ini. Kalau orang kena COVID ya, kemarin kan, ada obatnya nggak sampai sekarang? Minum ini, sembuh? Nggak ada ya. Ya paling rumor-rumornya aja ya, ini obat Cina ini lah, tapi nggak semua kan, ya kan? Nggak semua sembuh kan. Nah, jadi kenapa seseorang bisa sembuh dari COVID? Karena kemampuan tubuhnya sendiri menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi harus didukung dengan makanan yang cukup, yang bergizi, vitamin-vitamin. Dia harus, ya mungkin ya jemur matahari, dia tidur yang cukup, benar nggak? Baru dia bisa sembuh dari COVID. Demikianlah sesungguhnya dalam meditasi. Ketika muncul sakit, sebenarnya tubuh ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Memiliki sistemnya untuk menyembuhkan diri sendiri. Apalagi kalau baal dan semutan ya, itu menandakan itu saraf kita mulai rusak sih. Urat-urat kita mulai mampet. Ya kalau Bante suka bilangnya bibit-bibit stroke gitu. Ya memang sih nggak salah sih gitu. Nah tapi jangan khawatir. Dia belum parah, belum muncul. Ya, tapi bisa muncul suatu saat dalam waktu berapa tahun mungkin bisa gitu. Ya jadi dalam meditasi kita bisa mencegahnya, bisa menyembuhkannya dulu. Ya, itulah mengapa kita harus bersyukur ketika ketemu sakit. Ya, bersyukur ketemu sakit. Memang nggak enak. Nah, tapi jangan salah ya. Nggak enak itu adalah hasil dari kebencian kita. Sakit sebenarnya biasa aja. Nah, ketika muncul sakit, selesaikanlah. Jangan digerakin kakinya. Ya, nanti ada yang masih kesulitan kita bahas di interview. Bagaimana cara menyelesaikan itu. Ya, tapi sekarang saya nggak bahas lagi. Tapi kesimpulannya itu. Meditasi yang muncul cuma dua, mental dan fisik. Nggak ada yang lain. Dua itu aja. Nah, dengan terus melatih meditasi, maka kualitas mental kita akan semakin meningkat.
kualitas kesadaran kita meningkat. Kualitas kesadaran meningkat, kualitas kebijaksanaan kita meningkat. Kualitas kebijaksanaan kita meningkat, kualitas kebahagiaan kita meningkat. Nah, nanti Anda renungkan sendiri apa maksudnya itu. Ketika kita makin bijaksana, kita semakin gampang melepas. Kita semakin gampang tidak melekat. Nah, ini Buddha juga pernah mengatakan kan, dari segala jenis kebijaksanaan, mana yang paling berharga? Kebijaksanaan mengenai ketidakmelekatan. Tidak melekat ini bukan hanya, nggak melekat sama anak atau harta, bukan itu. Tidak melekat pada kekotoran batin kita. Karena kita punya kemelekatan tentang kekotoran batin kita, maka kita berputar-putar di alam samsara ini. Wah, Anda coba renungin, benar nggak? Aku benci, aku marah, Anda melekat, mengambil kilesa itu, ini adalah saya. Pandangan salah semua itu. Tidak melekat kepada kekotoran batin Anda. Ketika dia muncul, biarkan dia berlalu. Kita jangan bersekutu, jangan mendukung dia, jangan memperhatikan dia. Ya biarin aja, dia muncul, ya urusan dia lah. Gitu. Kita pokoknya tahu jasmani ya. Tadi dia lenyap lagi, dia berlalu, dia muncul lagi berlalu. Di situ ada kebahagiaan yang nggak bisa dibeli pakai uang. Ada itu, berharga sekali. Nah ini makanya Dhamma itu begitu luar biasa sebenarnya. Tapi nggak datang secara gratis, benar ya? Meditasi gratis memang nggak bayar. Tapi Anda kalau mau nikmati hasil bayar ke saya, enggak. Bayar maksudnya Anda berjuang dengan usaha, dengan waktu, dengan tenaga Anda bayar itu. Berjuang, lenyapin sakit. Nah, ketika Anda lenyapin sakit, lenyapin pikiran, kebencian Anda, disitulah ada hasilnya. Anda udah bayar, Anda dapat hasil. Kebahagiaan itu ada. Ya, saya harap dalam waktu 8 hari, 7 hari ini ya Bapak, Ibu-ibu bisa lah punya pengalaman itu. Ya meskipun nggak terlalu banyak, minimal ada. Kalau kita udah punya pengalaman itu, nanti nggak perlu lagi disuruh meditasi, ya, nggak perlu ada lagi yang suruh-suruh, ayo meditasi. Nanti bakal mau meditasi sendiri. Setuju ya? Deal ya? Dalam waktu 7 hari ini ya, kita berjuang ya. Ketika muncul masalah apapun, selesaikan. Kalau Anda ada kendala, tanya saya, cari saya. Ya, kalau nggak cari sama Nera, atau nggak cari Bante, atau cari sama Neri juga boleh. Oke? Saya rasa pembabaran Dhamma hari ini cukup ya. Semoga Anda semangat ya, jangan lemes-lemes, semakin semangat. Ya, berjuanglah pagi siang malam, nggak tidur nggak apa-apa. Bagi Anda yang mau. Ya baiklah, ya semoga pembabaran Dhamma ini membawa manfaat untuk kita semua. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup dengan nama Karapata. Sama Nera.